Ngopi dulu guys. Oke, kita lanjut video tentang syarat-syarat jadi untuk bisa menjadi mitra Lala Move, dan kemudian untuk bisa melakukan penarikan atau ibaratnya ngebit lah ya. Ngebit ya, kalau di Lala Move kita sebutnya ngebit ya. Kenapa saya disebut ngebit, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi saya untuk sorry guys. Jadi untuk pertama kita download dulu aplikasi Lala Move Driver di Play Store, App Store. Tuh, ada, tinggal ketik aja, nanti diisi syaratnya apa. Nah, supaya gampang bisa cepat di registrasinya, di approve, disetujui. Nanti di aplikasi itu, ini tipsnya ya, ada pertanyaan-pertanyaan itu dan ada jawaban pilihan ganda. Nah, supaya bisa gampang diterima, itu sebenarnya sampai aplikasi sudah dipermudah. Karena apa? Jawaban yang diinginkan aplikasi itu biasanya di aplikasinya, di pertanyaannya itu, di pilihan gandanya itu tulisannya dipertebal. Lah, itu yang dulur-dulur pilih, yang dulur-dulur ketik ya, diklik ya nanti itu di situ. Terus yang kedua, setelah di approve, syaratnya yang pertama lagi itu harus deposit sebesar 50.000. Deposit itu fungsinya apa? Deposit itu fungsinya adalah untuk ibaratnya sebagai kayak jaminan gitu ya. Jaminan kayak jaminan, salah satu juga nanti kalau jaminan ada kecelakaan, atau kalau ada semisal nanti ada terjadi kecelakaan, maksudnya kecelakaan itu baik itu disengaja maupun tidak. Terus kemudian sebagai ya istilahnya, kalau kayak di aplikasi sebelah yang kayak di ijo-ijo itu ya, maaf ya, itu kayak sebagai pengganti dari SKCK, pengganti dari SKCK. Terus setelah deposit 50.000 itu, deposit 50.000 itu biasanya diminta aplikasi itu, seingat saya itu dibayar pakai OVO ya, pakai aplikasi OVO. Lebih baik pakai aplikasi OVO, soalnya saya yang dulu itu waktu deposit 50.000 di aplikasi OVO itu, saya dapat cashback 10.000, jadi cashbacknya 50.000, dapat cash depositnya 50.000, cashbacknya 10.000. Kemudian setelah deposit, apakah sudah bisa menjalankan atau sudah bisa narik? Sudah bisa, sebetulnya sudah bisa. Dengan catatan, kalau nanti customer pertama, user pertama yang menggunakan kita, yang memesan layanan kita, itu mereka membayarnya menggunakan wallet ya. Walletnya itu e-wallet, electronic wallet atau dompet digital. Sebab kalau dia membayar menggunakan cash, itu kita nggak bisa, kita malah nanti itu depositnya itu oh maaf, depositnya tetap ada, tapi top up-nya itu nanti yang ditulisan top up itu nanti kita minus itu nanti. Kenapa bisa minus? Top up itu sebenarnya digunakan untuk pemotongan biaya sebesar 20% dari aplikasi. Maksudnya, jadi kalau tarikan flat pertama itu, tarikan flat itu biasanya sampai 5 kilo itu hanya dibebankan 8.000. Sedangkan 8.000 itu nanti sebenarnya yang masuk ke kita itu hanya 6.400, karena 8.000 itu dikurangi 20% biaya dari aplikasi. 8.000 dikurangi 20% kan 1.600 ya, jadi 8.000 dikurangi 1.600, jadi yang masuk ke kita itu hanya 6.400. Nah,
Kalau deposit saja tanpa kita belum sebelum kita tanpa kita top up, itu kalau itu sudah bisa narik kalau customernya itu bayarnya pakai e-wallet. Karena kalau mereka bayar pakai e-wallet, bener mereka itu bayarnya 8.000, tapi nanti ke saldo top up kita itu yang masuk hanya 6.400. Sedangkan kalau dia bayarnya pakai cash, itu nanti kita minus. Nah, minus itu kita nggak bisa langsung nombokin gitu aja ya. Kita nunggu ada orderan selanjutnya supaya nutupi yang minusnya itu. Nunggu kalau yang order selanjutnya itu pakai e-wallet juga. Kalau pakai dibayar pakai cash, kita minusnya tambah banyak. Begitu. Nah, sebenarnya setelah deposit 50.000 itu kita seharusnya itu top up dulu sebesar 20.000, itu minimal 20.000 ya, sebesar 20.000. Itu top upnya itu sekarang bisa dibayar pakai ditransfer pakai rekening BCA tuh. Nah, setelah deposit itu gunanya ya seperti tadi, kalau kita dapat bayaran, kalau kita sudah narik, kalau kita sudah ngebit terus kemudian dapat bayaran, kalau dibayar pakai cash itu ya kita terima utuh, kita terima uangnya itu utuh dari customer, dari user. Jadi kalau di di Argo 8.000 kita nanti terimanya tetap 8.000, tapi yang 1.600 itu diambil dari saldo yang ada di aplikasi kita itu. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan ditanyakan saja, nanti kita jawab, baik itu saya buatkan videonya atau jawab langsung via chat di bawah. Oke, kita lanjut nanti video berikutnya ya.